Sebelum pandemi ini menyerang, mereka hanyalah mahasiswa biasa, berkuliah dan berkegiatan di kampus layaknya mahasiswa lain. Akan tapi, tanpa mereka sangka, semua berubah pada suatu hari di bulan Maret tahun 2020. Pemerintah mewajibkan semua orang, tanpa terkecuali, untuk menetap di rumah masing-masing untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Akibatnya, seluruh kegiatan yang mulanya berlangsung normal harus ikut beradaptasi seketika. Tertanda 16 Maret 2020, segala kegiatan mulai dirumahkan, seperti pekerjaan kantoran, sekolah bahkan perkuliahan. Kegiatan sehari-hari yang semula dilakukan di luar ruangan harus dihentikan secara paksa. Semua orang, tanpa melihat perbedaannya, terjebak di rumah tanpa kepastian akan kapan berakhirnya COVID-19. Penyakit yang tidak diketahui siapa pembawanya, tapi dapat menyerang siapa saja. Penyakit ini mulai menghebohkan dunia pada awal tahun 2020 dan mulai mewabah ke Indonesia pada bulan Maret. Sayangnya Indonesia pun tak siap dalam menghadapi wabah ini. Rutinitas kuliah tetap berjalan, hanya berpindah tempat saja. Bangun pagi, isi presensi, menerima materi, mengerjakan tugas, kemudian tidur lagi. Tapi, semua itu terasa lebih monoton. Kekeosan masih terasa, sampai akhirnya kuliah pun selesai. Rutinitas yang hilang membuat mereka terjebak dalam kejenuhan akibat batasan berkegiatan yang ada. Oke, halo, selamat malam semuanya. Malam teman-teman, malam ini teman-teman bakal ditemenin sama Dira dari Teknik Lingkungan 2019. Dan bakal temenin juga sama Feren dari TPSDA 2019. Nah, kita kali ini bakal ngapain sih, Dir? Nah, malam ini tuh teman-teman dari CAS Seremonial OSCAM 2020 bakal mempersembahin sebuah acara nih. Nah, acara kali ini tuh temanya seru banget karena nyambung banget nih sama pandemi yang lagi ada nih sekarang. Emang apa sih temanya? Temanya adalah berkreasi di tengah pandemi. Wah, seru banget gak sih? Seru banget sih. Emang benar ya sama pandemi ini, walaupun kita banyaknya gabut gitu sama karantina, tapi gak boleh dong. Kita harus tetap produktif, harus tetap berkreasi walaupun di rumah aja. Nah, bener banget. Semuanya udah pada penasaran gak sih? Dira juga udah penasaran gak sih sama acara? Pasti dong. Teman-teman di rumah juga pasti udah pada penasaran nih, Fer. Nah, daripada lama-lama lagi, mending kita langsung aja gak sih? Tapi sebelum itu bakalan ada sambutan. Halo semuanya, jadi kenalin lagi, aku Uli dari Padulogi 19. Nah, pertama-tama mau ngucapin terima kasih banyak dulu sama Kakak Seremonial yang udah ngajarin kita sampai akhirnya kita bisa ngebuat acara ini. Semoga acara ini sesuai sama apa yang udah diajarin oleh kakak kalian. Terus bilang makasih banyak juga sama teman-temanku, rekan-rekan kerjaku, CAS Seremonial OSCAM 2020 yang semangat banget, antusias banget, dan bekerja keras banget demi mensukseskan acara ini. Walaupun dengan waktu yang sangat singkat dan juga dalam kondisi online kayak gini, tapi tetap keren lah kita semua. Tepuk tangan dulu.
Mau bilang makasih banyak juga sama teman-teman yang udah menyempatkan hadir, CAIO, KHIO, dan kakak seremonial. Makasih banyak. Terus semoga aku berharapnya abis nonton acara ini kita semua bisa dapat nih pesan tersirat maupun pesan tersuratnya. Nah, kayaknya langsung aja deh ya kita ke kata sambutan oleh Kak Oci selaku Ketua Divisi Seremonial. Kayak gitu aja deh, oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Balik lagi nih ketemu sama aku, Ocit dari Seremonial. Ya, mungkin pertama-tama aku mau ngucapin terima kasih dan selamat datang juga nih buat teman-teman CAIO, IO, maupun Sere, maupun manajemen acara yang udah datang ke acaranya Casere. Ya, mungkin aku nggak bakal banyak ngomong ya buat sambutan kali ini. Soalnya tadi pagi kan juga udah sambutan gitu. Ya mungkin aku mau sekali lagi ngapresiasi aja nih buat Ca Sere dan Ca IO karena udah keren banget lah bisa buat acara talk show online kayak gini. Padahal kan kayak acara-acara online kayak gini kayak baru pertama kali lah ya buat kalian buat ngadainnya gitu. Pokoknya keren banget asli. Nah terus mungkin aku berharap banget nih sama kalian buat tetap terus semangat ke depannya menjalani rangkaian Dikdiv maupun nanti ketika sudah lantik kalian mengurusi OSKM nanti gitu. Pokoknya aku udah nggak sabar banget lah buat kerja bareng sama kalian lagi kayak gitu. Mungkin segitu aja sih dari aku. Tetap semangat. Pokoknya kalian keren banget. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin lagi dimanapun kamu berada, udah penasaran gak sih abis ini bakal ada apa? Nah, abis ini kita bakal ngasih penampilan dari keterampilan yang bisa kita lakuin untuk berkreasi selama pandemi. Abis ini kita bakal diajarin suatu keterampilan yang menurut Diras ini menarik banget untuk dieksplor selama pandemi. Abis ini kita bakal ditemenin sama Farel, bakal ngajarin kita gimana sih caranya berkreasi melalui menulis selama pandemi. Buat kamu yang penasaran, stay tune ya. Ya, halo semua. Perkenalin, nama saya Farel Ridwan Syaifullah, biasa dipanggil Farel, dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota 2019. Nah, jadi di sini saya cuma pengen ngasih beberapa tips untuk mengimprove keahlian menulis kalian untuk mengisi waktu di pandemi ini. Dan tips ini saya ambil dari Stephen King, atau yang kalian semua kenal sebagai penulis dari Lord of the Rings. Nah, menurut Stephen King itu yang pertama, kalau kita mau jadi penulis yang baik, kita juga harus menjadi pembaca yang baik. Jadi, dua hal paling penting yang harus dilakukan adalah membaca yang banyak dan menulis yang banyak. Nah, kemudian hal yang paling penting dalam suatu bacaan, terutama fiksi, itu adalah pendeskripsian situasi. Dan deskripsi situasi itu datangnya dari imajinasi penulis, namun harus sampai di imajinasi pembaca. Karena cerita yang baik adalah cerita yang bisa diimajinasikan dengan baik oleh para pembaca tersebut. Untuk yang terakhir, itu tips yang menurut saya pribadi adalah paling penting, yaitu untuk set a daily writing goal. Nah, target menulis setiap perharian ini nggak perlu banyak-banyak, bisa 2 atau 3 paragraf aja, yang penting rutin dilakukan. Dan dengan kayak gini nanti lama-lama bisa makin banyak penulisannya, dan siapa tahu nanti juga apa yang kita tulis bisa tamat gitu ceritanya, walaupun dijajal per hari kayak gini. Ya, itu sih tips yang dapat saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Nah, tadi kan kita udah nonton nih video dari Farel yang nunjukin keterampilannya menulis selama pandemi. Abis ini Dira sama Feren juga bakal ngobrol bareng Farel dan nanya-nanya seputar menulis. Nah, pertanyaan pertama nih, kira-kira ada gak sih penulis yang jadi inspirasi kamu atau jadi role model dalam menulis? Untuk pertanyaan pertama ya, penulis sama inspirasi saya tuh paling dari novel-novel favorit saya, terutama Susan Collins yang nulis series The Hunger Games, juga Terelie. Nah, Terelie sendiri saya cuma baca series yang Bumi Bulan Bintang
dan teman-temannya itulah. Dan menurut saya itu novel Indonesia, salah satu novel Indonesia terbaik yang pernah saya baca. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Farel. Ada nggak sih motivasi yang bikin Farel tuh semangat buat nulis? Atau nggak motivasi Farel buat nulis tuh apa sih sebenarnya? Motivasi menulis apa ya, paling gini sih, saya suka berimajinasi gitu kan, dan kebetulan suka membaca juga, dan sering ada imajinasi di otak yang kayak nggak pengen hilang, dan cara terbaiknya adalah diabadikan di dalam tulisan. Nah, dan kalau misalkan nanti udah ngerasa tulisannya ini lumayan baik untuk disebarkan ke orang-orang, saya juga ngerasa akhirnya imajinasi saya bisa diapresiasi oleh orang-orang dalam bentuk tulisan ini. Nah, misalnya nih kita udah buat sebuah karya, sebuah tulisan, dan kita tuh pengen publish app gitu. Kira-kira platform atau media apa sih yang tepat buat kita sebagai mahasiswa untuk publish app gitu kan? Mungkin ada orang yang nge-publish karyanya jadi buku atau jadi jurnal atau apa gitu. Cuman buat kita sebagai mahasiswa nih yang iseng-iseng aja, kira-kira platform yang tepat tuh apa sih? Apakah Blogspot atau misalnya sosial media gitu? Sejauh ini kalau untuk artikel yang rada resmi saya mempublikasikannya di Medium, dan untuk fiksi yang saya tulis itu biasanya saya publikasikan di Twitter melalui media thread itu atau di Write-S. Oke, selanjutnya kan biasanya orang-orang itu punya genre masing-masing, genre favorit mereka masing-masing nih dalam menulis. Nah, kalau Farel sendiri biasanya menulis itu dalam genre apa? Kalau genre yang aku tulis biasanya sih action, fantasy, atau fiksi ilmiah, karena kebetulan kalau baca cerita dan nonton film juga paling suka genre itu. Nah, itu dia dari Farel yang mengisi waktu luangnya selama pandemi ini dengan cara menulis. Menarik banget kan? Nah, selanjutnya bakalan ada nih sesuatu yang gak kalah menarik dari Farel tadi, karena bakalan ada Abram yang mengisi waktu luangnya selama pandemi ini dengan bermain gitar. Penasaran kan? Langsung aja ya. Ku mencintainya tapi tak dicintai. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku pun mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tak dalam diri, tak usah aku bertemu lagi. Ku tak mau lagi bersama. Cukup tahu tak dalam diri, tak usah aku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi sayang. Gerak tubuhnya seolah berkata tak cinta padaku dan tak suka padaku. Aku mulai berpikir, ku sakit hati dan mulai ku merasa cukup tahu tak dalam diri, tak usah aku bertemu lagi. Ku tak mau lagi bersama kasih. Cukup tahu tak dalam diri, tak usah aku ganggu kamu lagi. Ku tak mau lagi sayang.
Nah, tadi kita udah nonton salah satu penampilan yang kayaknya ditunggu-tunggu juga sama orang-orang gitu ya. Siapa sih yang gak pengen bisa main gitar? Nah, tadi kita udah lihat Abram yang nunjukin keterampilannya main gitar untuk mengisi waktu sama pandemi. Nah, sekarang Dira sama Feren juga pengen nih ngobrol-ngobrol sama Abram. Kira-kira nih, buat pertanyaan yang pertama, Abram tuh biasanya kalau main gitar kapan sih? Biasanya aku tuh main gitar kalau misalnya aku lagi bosen atau lagi gak ada kegiatan, terutama pas hari Sabtu Minggu kan gak ada apa-apa. Terus itu baru aku latihan gitar. Terus biasanya juga ngulik-ngulik lagu yang aneh-aneh juga biar bisa lebih jago lagi main gitarnya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat Abram. Lagu apa sih yang paling suka dimainin kalau lagi main gitar? Sih hampir semua jenis lagu, terutama kayak pop gitu banyak kan. Terus aku juga suka ngulik buat jazz. Terus juga kalau misalnya aku lagi niat bener-bener kosong banget, biasanya aku latihan fingerstyle karena emang biar bisa gitu loh, karena fingerstyle kan bagus. Terus aku juga suka jazz sama blues, dan biasanya tuh kalau lagu Indo sendiri aku biasanya suka cover atau suka mainin yang lagu tahun 90-an gitulah, yang lagu lama kayak Kahitna yang cantik, terus Kisah Kasih di Sekolah dan lain-lain. Itu biasanya suka banget aku mainin. Terus biasanya lagu-lagu kayak lagu-lagu senja gitu aku juga suka, jadi biasanya main kayak gitu. Dan gitu deh. Nah, sekarang kalau misalnya nih ada pemula yang baru mau belajar gitar, kira-kira chord apa aja sih yang istilahnya kayak bisa suitable for beginners gitu? Misalnya ada orang mau belajar gitar dan belum paham chord-chord. Nah, kira-kira chord-chord apa aja sih yang versatile buat dipelajarin? Nah, chordnya tuh dari C aja udah cukup. Dari C ada D minor, terus ntar ada E minor, G, A minor, B, balik ke C lagi. Tapi biasanya pas yang dipakai tuh G, E minor, C sama D. Misalnya aja Marvin Gaye. Itu udah 4 chord doang. Terus bisa juga 5 song misalnya. Ada Adele juga yang Hello juga pakai 4 chord itu doang. Jadi kalau kata aku sih 4 chord itu paling butuh banget buat pemula, bisa biar main lagu gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih buat Abram. Kan udah lama kan belajar gitar. Mulai dari awal belajar gitar sampai sekarang, kira-kira ada gak sih suka dukanya selama Abram tuh belajar gitar? Duka belajar gitar, sebenarnya sukanya karena bisa main gitar. Jadi kalau bosen ada kegiatan bermusik, karena banyak banget kan yang bisa musik. Nah terus kalau dukanya belajar gitar, awal-awal paling jarinya kepalan gitu namanya. Terus juga kalau buat fingerstyle atau apa itu bener-bener butuh ketekunan gitu. Kadang nggak bisa sama sekali karena temponya salah atau lain-lain. Itu tuh bener-bener harus belajar banget. Nah di situ tuh sebenarnya kita harus ngembangin niat kita di situ, karena buat belajar gitar sedikit mudah, tapi buat ngembangin gitar itu, belajar gitar itu sampai ya bisa dibilangnya pro itu butuh ketekunan dan butuh waktu yang lama juga sih sebenarnya. Itu sih. Kasih. Nah, itu tadi dari Abram yang mengisi waktunya selama pandemi ini dengan bermain gitar. Dan memang ternyata masih banyak banget kegiatan yang bisa kalian lakuin selama pandemi ini. Mulai main gitar, terus tadi ada menulis. Nah, yang selanjutnya nih bakal ada sesuatu yang gak kalah menarik juga dari yang Abram dan juga Farel. Karena bakalan ada Christoph yang mengisi waktu luangnya selama pandemi ini dengan bermain piano. Wah, lebih menarik lagi kan? Langsung aja ya.
Christoph yang bermain piano. Nah, abis ini Dira sama Feren juga bakal balik nanya Christoph lagi nih. Kira-kira kenapa sih alasan kamu tertarik buat belajar piano gitu at the first place? Sebenarnya sih dari lihat video-video di YouTube, lihat orang-orang tuh cover piano gitu sih. Dan pengen punya skill selain akademik, misalnya main piano. Nah, selanjutnya nih, kan dalam bermain piano tuh sebenarnya kita bisa belajar dari mana aja dan kapan aja gitu kan. Asalkan emang dari kitanya sendiri mau dan kita niat gitu. Nah, kalau dari Christoph sendiri, ada nggak sih channel YouTube yang emang dijadiin acuan atau channel YouTube yang paling Christoph suka gitu dalam bermain piano? Channel YouTube ya, yang biasanya yang paling lengkap tuh yang dari Indonesia, yang mengajarkan bisa dari pemula sampai tingkat akhir tuh, namanya Belajar Piano Keyboard. Dan biasanya aku lihat video-video cover-cover piano yang bagus-bagus lah dari Jarod Redknapp sama Fungui Piano. Nah, terus kira-kira Christoph punya nggak sih lagu-lagu atau rekomendasi lagu buat para pemula yang mau baru belajar mau piano? Kira-kira lagu apa sih yang gampang buat dimainin? Lagu-lagu anak-anak mungkin, atau lagu-lagu yang diaransemen dengan mudah di website banyak bisa dicari sih. Oke, selanjutnya dalam bermain piano itu kan tentunya pasti ada prosesnya kan. Dari mulai belajar sampai akhirnya benar-benar bisa. Nah, kira-kira ada nggak sih kesalahan-kesalahan yang paling sering Christoph lakuin selama Christoph belajar bermain piano? Mungkin kalau belajar piano tuh biasanya dari pengalamanku, dari les itu biasanya harusnya step by step sih. Jadi misalnya kesalahannya tuh orang tingkat 1 pengen belajar lagu piano tingkat 5. Ya mungkin bisa sih, cuma hasilnya bakal lama dan mungkin kurang lancar gitu. Nah, yang terakhir banget nih, kira-kira Christoph punya nggak sih tips and trick buat kita dalam belajar piano? Sharing dong. Dulu sih waktu les diajarinya untuk senam jari dulu sih. Fungsinya apa? Biar lenturin tangan dulu. Ya jari maksudnya. Contohnya tangan kanan ya. Terus baru tangan kiri. Nanti kalau udah lancar dua-duanya dibarengin. Nah seperti itu. Jadi nanti habis ke step itu baru bisa coba ngulik lagu lain. Nah, gimana nih Dir? Seru banget kan narasumber-narasumber itu tadi? Seru abis, Fer. Kalau tadi kan udah ada 3 penampilan nih, ada menulis, ada main piano, ada juga main gitar. Kalau kamu, Fer, paling tertarik buat Kalau coba aku sendiri apa sih lebih tertarik buat coba gitar. Soalnya kan gitar tuh emang nggak ada habisnya gitu loh, sampai kapanpun tuh kita masih bisa main. Sebenarnya tiga-tiganya nggak ada habisnya sih, cuma kalau aku sendiri lebih tertarik buat main gitar. Kalau kamu lebih tertarik buat main apa nih? Kalau aku sendiri nih ya, dari dulu tuh pengen banget juga yang namanya belajar gitar. Cuman karena bertahun-tahun kayak aku nyoba terus gak bisa-bisa, jadi kayaknya sekarang aku mau coba menulis aja gitu. Siapa tuh kan sekarang udah banyak juga tuh kayak misalnya publish cerita pendek gitu terus dibayar. Nah, lumayan kan buat jadi uang tambahan gitu selama Lumayan pandemi banget. Kan lumayan banget, apalagi impulsif kan belajar online tuh butuh dana yang lebih banyak gitu buat pemasukan. Kan dari kayak pemikiran kita sendiri terus kita publish malah jadi menghasilkan duit, itu lumayan banget ya sih. Lumayan banget, bener. Nah, buat kalian semua juga harusnya terinspirasi dong dari 3 teman kita tadi, dari 3 narasumber kita tadi. Semoga menginspirasi kalian semua. Dan siapa tahu bisa melakukan hal-hal yang lain yang positif selain yang 3 tadi. Karena masih banyak juga sih hal-hal di luar itu buat dilakuin di rumah dan tetap produktif. Nah, oke deh, sayangnya kita sekarang udah di penghujung acara nih. Tapi kita mau ngucapin terima kasih banget buat para narasumber tadi. Ada Abram, ada Farel, sama ada Christoph juga. Makasih banget udah luangin waktunya untuk sharing sama teman-teman semua di sini. Dan gak lupa juga terima kasih buat semua teman-teman Seremonial SKM 2020 yang udah ngeluangin tenaga dan waktu supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Iya, betul. Pamit. Dira dari tahun 2019 juga pamit.
Sampai jumpa, dadah. Dadah. Kini, mereka tak lagi resah akan aktivitas monoton setiap harinya di rumah. Mereka sadar masih banyak aktivitas yang dapat dilakukan dan dinikmati meskipun adanya keterbatasan. Walaupun tidak banyak atau besar, mereka tetap bisa melakukan aktivitas untuk tetap produktif dengan memanfaatkan waktu karantina ini. Sama seperti mereka, pada momen karantina ini, kita pun dapat mencoba hal-hal yang belum sempat kita coba, belum berani kita coba, atau mungkin dapat kita jadikan ajang untuk membuka diri pada potensi-potensi yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Pada akhirnya, sembari melakukan aktivitas yang kita lakukan, kita semua pasti berharap pandemi yang disebabkan virus COVID-19 ini segera selesai, agar semua aktivitas dapat kembali seperti semula. Kita tahu bahwa mengarungi masa pandemi ini memang tidak mudah, tetapi yakinlah, jika bersama pasti kita bisa. Ketimbang terus-menerus tenggelam dalam penat, kita semua dapat memilih untuk berkreasi di tengah pandemi. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan dirinya terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Di sana kau akan tak sesat.